Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dimulai. Dimohon untuk menonaktifkan handphone dan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini agar tidak mengakses Zoom. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Bapak Dwi Herman Susilo SKM MKes. Yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sekaligus Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Edi Suprapto Eskapners MSI. Yang kami hormati segenap pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Yang kami hormati segenap Kepala Puskesmas Kabupaten Situbondo, serta yang kami banggakan rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti acara ini melalui Zoom yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berada di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliau kita semua bisa berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya ialah sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kepada yang terhormat Bapak Dwi Herman Susilo SKM MKes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini, wabil khusus kepada Kepala Bidang P2, P2B yang sekaligus menjadi PLT Sekretaris Dinas Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan, Kepala Bidang, Kasubag, Kasi, juga teman-teman dari Kepala Puskesmas yang juga terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara ini. Kemudian yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman staf di Dinas Kesehatan yang selama ini sudah bergaul dengan banyak bergaul dengan kita semua, khususnya Pak Edi Suprapto. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua ya. Alhamdulillah, segala puji syukur juga mudah-mudahan sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan kita nanti bisa meniti jalan yang sudah dilampaui oleh Bapak Edi Suprapto ya. Sebetulnya apa yang saat ini sudah dilampaui oleh Pak Edi ya, merupakan cita-cita kita semua ya, cita-cita kita semua. Jadi Pak Edi saat ini sudah, alhamdulillah sudah lulus ya, sudah lulus. Mudah-mudahan kita semua nanti ke sana ya. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Iya. Banyak hal ya yang menjadi kenangan kita semua, bahkan apa yang dilakukan oleh Pak Edi sebetulnya teladan
Wah ya, pada saat biasanya orang itu kalau menjelang pensiun itu ya kinerjanya berkurang atau kadang-kadang sering tidak masuk ya dan seterusnya. Tapi saya lihat Pak Edi ini masih full ya, masih powerful ya. Dan kita ingin nantinya juga semua seperti itu ya. Jadi kita tidak melihat apakah kita ini menjelang pensiun kurang 1 bulan, kurang 2 bulan, kurang 1 bulan, kurang 2 hari, kurang 1 hari ya. Tapi tetap kita memberikan pengabdian yang terbaik kepada nusa dan bangsa ya, khususnya di Kabupaten Situbondo. Ya, banyak hal yang sudah diberikan oleh Pak Edi ya, Bapak Edi Suprapto kepada Dinas Kesehatan. Bahkan sebetulnya Pak Edi ini juga rekan kita dulu di rumah sakit ya. Sudah sebetulnya teman saya dulu di rumah sakit, kemudian Pak Edi duluan ke sini ya. Sebelum saya juga menyusul, juga sebenarnya teman-teman ada yang dari rumah sakit, juga ada Pak Agung ya yang juga dari rumah sakit. Ya, sebetulnya kita ini semua dalam satu naungan ya. Oh ya, ini direktur rumah sakit diundang ya? Enggak ya? Enggak, tapi enggak apa-apa ya. Sebetulnya kita memang rumah sakit memang sebelum ini dan mungkin saat ini memang semi menjadi dalam naungan dinas kesehatan ya. Memang dalam beberapa hal rumah sakit ini tidak di bawah rumah sakit, tapi tidak di bawah dinas kesehatan, tapi sebenarnya kita dalam satu keluarga ya, dalam satu keluarga besar dinas kesehatan Situbondo. Kalau saya melihat Pak Edi selama ini kinerjanya ya, kalau saya boleh sampaikan ya, memang kinerjanya sangat sangat insya Allah sangat baik, dengan idealismenya itu yang ya kadang-kadang idealismenya Pak Edi itu kadang-kadang saya sebagai kepala dinas itu kadang-kadang tidak sama ya. Tapi saya berusaha mengambil jalan tengah selama ini dengan Pak Edi, karena memang idealisme itu kadang memang dibutuhkan idealisme yang mungkin dalam hal kinerja dan lain-lain itu saya lihat Pak Edi memang cukup ideal dalam melaksanakan ini. Dan saya merasa Pak Edi di akhir jabatannya dia mendapatkan tugas yang rangkap jabatan ya, double ya. Meskipun gajinya tetap 1 ya, tapi dia tidak keberatan ya, tidak berkeberatan. Jadi terima kasih ya Pak Edi, selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk dinas kesehatan. Baik, mungkin itu dari saya, mungkin nanti disambung oleh teman-teman dalam acara pisah kenang ini. Dan saya berharap bahwa ini tidak berarti kita putus tali silaturahmi ya, tali silaturahmi Pak Edi ya. Jadi kita tetap monggo Pak Edi kalau ingin sekali waktu berkunjung ke dinas kesehatan. Begitu juga nanti kalau mungkin ada acara-acara yang kita helat bersama-sama, kita selenggarakan, ya kita teman-teman purna tugas itu mungkin masih bisa kita ajak ya sebagai bagian dari dinas kesehatan, atau mungkin masih ada forum ya, ada forum kalau di di Abdurrahim itu ada namanya grup RSAR Memikat ya. Di situ itu banyak para purna tugas itu yang masih tergabung di situ bersama-sama untuk memberikan masukan-masukan untuk rumah sakit. Mungkin nanti kita di dinas kesehatan juga demikian. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Edi Suprapto atas pengabdiannya selama ini. Saya secara pribadi maupun atas nama teman-teman semua
Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekhilafan yang selama ini mungkin insya Allah tidak ada yang disengaja ya, semuanya tidak kita sengaja. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya ialah penyampaian pesan dan kesan oleh perwakilan Kepala Bidang, Kepala Seksi, serta perwakilan dari Kepala Puskesmas Kabupaten Situbondo. Kami persilahkan. Kepala Bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas dan Bapak PLT Sekretaris Dinas Kesehatan dan juga teman-teman semua Bapak Ibu yang ikut hadir baik itu secara tatap langsung maupun secara virtual. Alhamdulillah, mungkin siang hari ini adalah saat-saat yang ditunggu kita semua. Artinya Bapak, kita juga mungkin nanti masa depan kami itu ingin seperti Pak Edi, bisa lulus dengan cum laude, Pak. Ya. Jadi di akhir-akhir masa jabatan begitu banyak tugas yang sangat berat yang diemban dan bisa menjadi contoh maupun tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti Bapak selalu sehat. Amin. Semakin tua semakin manfaat ya Pak. Amin. Ya. Jadi bisa menjadi tempat kami juga untuk bisa mendapatkan petuah ya. Jadi Pak Edi mungkin selama ini dengan kami mungkin dibilang dekat tapi jauh-jauh tapi dekat. Bukan seperti mikrolet ya Pak. Ya, kalau dekat kita, mohon maaf kalau selama ini saya paling sering, mungkin paling cerewet di antara yang lain dengan Pak Edi, ya mohon maaf. Tapi insya Allah kami semua ini menyayangi penjenengan Pak. Jadi kita mungkin sangat kehilangan di saat-saat seperti ini, dengan situasi pandemi yang masih belum berakhir, mungkin kami akan merindukan share-share Bapak. Sore-sore sudah di-share merah semua, seperti itu mungkin kita akan merindukan yang seperti itu Pak Edi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga. Jadi mungkin purna tugas itu bukan akhir segalanya bagi kita semuanya, mungkin masih ada sambung silaturahmi. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami dan juga teman-teman di bidang Kesmas, andaikan selama kita ini bekerja sama ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, menyinggung perasaan dan lain sebagainya, itu semata-mata karena kita ini terbatas sebagai manusia biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari bidang Kesmas Pak Edi. Terima kasih selama mengabdi bersama, mungkin banyak sekali ilmu yang secara langsung maupun tidak langsung kita terima. Saya kira itu dari kami bidang kesehatan masyarakat. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang P2. P2 perwakilan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Rina. Untuk kesan-pesan yang selanjutnya, dari perwakilan bidang P2 dipersilahkan untuk maju ke depan karena keterbatasan mikrofon. Ada? Mbak Riri, siapa? Ada perwakilan dari P2? Perwakilan dari P2? Oke. Atau kasihnya Mas Fakih mungkin, Mas Fakih atau Mbak Riris atau Bude Riris.
Pak Saiful. Ya sudah, mungkin enggak mampu mengeluarkan kata-kata mungkin ya. Ada? Ayo, Mas Fakih. monggo Mas Fakih, Mas Fakih. Ini Mas Fakih. Ke sana Mas. Ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati Bapak PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati juga jajaran Bapak Ibu Kabid dan Kasih di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Tak lupa pula Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Terima kasih atas izin yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kesan-kesan dalam acara perpisahan pisah kenang Bapak Edi Suprapto Eskapnas MSI yang telah memasuki purna tugas. Mungkin sebenarnya bukan saya yang pantas berdiri di sini mewakili bidang B2, namun ya barangkali memang takdirnya saya berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang saya kagumi dari Bapak Edi. Yang pertama adalah kedisiplinan beliau, terutama disiplin waktu. Karena beliau itu sebelum jam 7, sewaktu masih belum masuk masa pandemi, sebelum jam 7 itu sudah duduk di ruangan. Kalau stafnya, apalagi saya itu biasanya, jam-jam berapa. Tapi kalau Bapak Edi ini sebelum jam 7 itu sudah standby di ruangan beliau. Itu yang sangat luar biasa. Dan saya pikir waktu itu mungkin ini yang mengantar beliau menjadi kepala bidang, bahkan menjadi sekretaris. Jadi kedisiplinan waktu beliau yang sangat luar biasa itu yang saya kagumi. Yang kedua, yang saya kagumi dari beliau itu adalah ketegasan beliau. Jadi beliau berani tegas mengambil sikap iya atau tidak. Kenapa? Boleh. Jadi dua hal ini yang melekat di pikiran saya dan perlu kita tiru ya, kita teladani, terutama khususnya saya yang harus saya teladani dari beliau. Itu kesan-kesan yang bisa kami sampaikan Bapak Edi, dan yang selanjutnya kami mohon kepada Bapak Edi untuk tetap ikhlas membantu kami walaupun hanya sekedar doa. Karena terus terang, apalagi seperti kami Pak di Surfim ya, tugasnya sangat berat, satu persatu bapak-bapak kami pergi. Tentu ya, tentu pundak kami ini tambah berat. Tapi ya kami tetap harus bertahan. Oleh karena itu doa tulus, ikhlas dari Bapak Edi tetap kami tunggu. Karena doa itu adalah power yang tidak terlihat, sehingga bisa agar kami juga bisa mampu menuntaskan tugas-tugas kami dengan baik. Dan yang terakhir, kami Bapak Edi selaku staf bidang B2P, khususnya dari saya pribadi, apabila kami berlaku atau bertutur kata yang tidak pantas di hadapan Bapak Edi atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami dimaafkan dengan tulus ikhlas, dan apabila Bapak Edi juga misalkan ada hal yang tidak berkenan di hati kami, insya Allah kami sudah
legowo ya, dan ikhlas memaafkan. Demikian dari kami bidang PKB. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fakih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan kesan dan pesannya untuk Bapak Edi. Dari Kapus, For Kapus. Dari Bapak Ibu Kapus mungkin. Ketua For Kapus. Iya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT, Dinas Kesehatan. Yang saya hormati para kabid, para kasih, teman sejawat kita, Kepala Puskesmas dari ujung timur sampai ujung barat, wabil khusus Taretan TB ini, Pak Edi ini Taretan TB, Taretan yang sudah kenal mulai tahun 95 dengan saya. Pak Edi ini teman lama saya, dan tidak pernah niko-niko. Saya mewakili Forkapus, ada beberapa pesan bahwa saya mengutip dari pahlawan nasional kita, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, bahwa jadi seorang pemimpin ini tidak hasut. Kemudian yang kedua, mengalah. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Nah, dari 3 komponen ini, Pak Edi semuanya ada di situ, menurut saya. Karena Pak Edi itu, waktu jadi kasih, saya bilang Bapak. Dia tidak mau. Lacih saya bilang Bapak. Bilang aja Mas. Sampai jadi kabid, sampai jadi sekretaris, saya sampai sekarang bilang Mas. Dia tidak gila hormat. Saya kenapa? Sampai saya menangis saya ini. Menangis saya ini. Dia gila tidak hormat. Walaupun dia jadi sekretaris, langsung ngucap Mas. Karena apa? Kedekatan kalau sudah jadi Bapak, itu jauh. Jauh. Dia beliau sendiri, pribadi kepada saya. Makanya saya mohon kepada semua, baik itu dari atasan langsung sampai ke bawah, ayo kita bersama-sama memajukan Dinas Kesehatan agar tidak ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan Pak Edi selama mengabdi di Dinas Kesehatan menjadikan amal baik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Ketua Forkapus, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Edi, mewakili teman-teman, karena di antara 20 orang ini, aneka ragam pikirannya. Kadang-kadang ada yang merotes, kadang-kadang ada yang ngasih masukan, pokoknya mah bingung pokoknya. Mah barengan pokoknya. Kalau jadi Forkapus itu sudahlah. Pak PLT kadang-kadang pusing juga saya jawab. Tak jawab sama sekali kadang-kadang. Ya. Saking bingungnya paling ya. Ya saya juga tidak jawab juga, bingung juga. Karena teman-teman ini apa ya? Ada yang vokal, ada yang diam, ada yang apa ya? Cunyucu itu, nasmanasih dengan gitu ya. Itu biasa. Warna-warni kepala puskesmas. Mungkin itu Pak Edi, selamat jalan dan semoga di masa pensiun ini Pak Edi
dengan keluarga dijadikan sehat walafiat. Amin. Amal-amal kebaikannya diterima. Amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak. Selanjutnya ada sudah terakhir dari Mbak Irin, monggo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan juga Kasubag dan Kasih, Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan juga teman-teman karyawan dan karyawati Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Mungkin dan saya lupa. Bapak saya biasa bilang beliau bapak tiri saya. Mungkin ini kenapa Mbak Riris nggak mau berdiri, tapi saya harus menyampaikan ini karena memang sejak 2017 kita punya grup namanya grup 4 bidang, yang sejak saat itu bidang P2 mencar berada di 4 bidang. Jadi Pak Edi ini menjadi bapak tiri saya dan 3 bidang yang lainnya. Dan mungkin teman-teman tahu bagaimana Pak Edi, kedisiplinan beliau, kadang juga ke anak-anaknya juga di grup kita juga, apa yang menurut beliau merah ya tetap merah, dan hijau itu adalah hijau. Itu yang sangat saya sukai. Iya. Dan mungkin saya yang paling bandel. Iya. Aku. Kak Remi sering sekali ke Pak Edi, apalagi di grup juga, tidak hanya di grup 4 bidang, di grup yang lain juga kadang sering bandel juga sama Pak Edi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada saya khususnya dan teman-teman Dinas Kesehatan. Saya harap tali silaturahmi kita tidak terputus, Bapak. Tetaplah menjadi bapak tiri saya dan juga teman-teman yang lain. Saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak sehat selalu beserta keluarga. Amin. Dan juga panjang umur Bapak. Amin. Terima kasih atas semua wejangan-wejangan Bapak untuk saya khususnya. Dan saya ucapkan sampai ketemu lagi Bapak. Terima kasih. Itu saja dari saya karena saya harus ganti masker Bapak. Ya. Mohon maaf Bapak kalau saya banyak salah selama ini. Dan ini juga permintaan maaf dari teman-teman grup 4 bidang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Mbak Irin. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak yang telah kita dengarkan bagaimana sosok dari Bapak Edi Suprapto. Untuk acara selanjutnya ialah pemutaran video mengenai bagaimana sosok Bapak Edi selama ini di Dinas Kesehatan. Selamat menyaksikan. Datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah.
jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewat kan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami terhadap Pak Edi banyak sekali ya. Kebetulan kalau boleh kita memberikan kilas balik, mungkin Pak Edi itu pertama kali mungkin yang menginjakkan kakinya di Dinas Kesehatan itu pertama kali di seksi Promkes. Jadi kami tahu betul sosok Pak Edi mungkin nggak begitu lama, mungkin sekitar 4 tahun, tapi bagi kami 4 tahun itu terasa banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan dan kami tauladani dari Pak Edi. Orangnya sangat sederhana. Kami sebenarnya sudah banyak mengenal Pak Edi meskipun tidak berhubungan langsung, karena Pak Edi ini satu tim ya di kegawat daruratan sehari-hari di program Desa Siaga sebenarnya. Jadi ketika masuk di Promkes tahun 2008, Pak Edi harus berinteraksi dengan kami dan harus mewujudkan atau mengaktifkan lagi kegiatan Desa Siaga. Kebetulan banyak yang kami dapatkan dari sosok Pak Edi ini. Pak Edi orangnya sangat humble ya, tidak terlalu ketat, kemudian sangat perhatian sekali sama anak buah. Kadang-kadang saya tengah malam pun kalau anak saya lagi sakit, saya konsultasinya ke Pak Edi biasanya. Harus dikasih apa, harus dibagaimanakan, itu biasanya saya konsultasi ke Pak Edi. Dan Pak Edi insya Allah alhamdulillah biasanya responnya sangat cepat sekali. Nah, itu salah satu mungkin yang terkesan bagi kami, yang berkesan bagi kami, bagi seksi Promkes. Untuk kegiatan sehari-hari meskipun struktural, Pak Edi ini biasanya banyak melibatkan diri di lapangan. Itu yang juga menjadi catatan bagi kami. Orangnya, khasnya Pak Edi ini tidak berlama-lama duduk di kursi ya, jadi sukanya memang ke lapangan ya. Selama 4 tahun juga masih banyak hal-hal lagi yang kita dapatkan dari Pak Edi. Advokasi ke tokoh masyarakat juga kami selalu didorong dan didampingi, sampai tahun 2012 beliau harus berpindah ke seksi lain ya. Kami terpaksa harus melepaskan Pak Edi ya. Ya, harapan kami sebenarnya waktu itu adalah Pak Edi semoga bisa lebih menanjak karirnya, dan alhamdulillah ternyata juga sudah kita ketahui bersama Pak Edi di puncak karirnya beliau bisa menjadi sekretaris Dinas Kesehatan ya. Kami atas nama seksi promosi kesehatan yang selama ini termasuk menjadikan Pak Edi ini tauladan bagi kami, mengucapkan selamat kepada Pak Edi atas apa yang telah diperbuat Pak Edi di Dinas Kesehatan selama ini dan bisa memasuki masa purna tugas dengan baik. Kami berharap semoga Pak Edi dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga jalinan silaturahmi juga kami berharap masih tetap terjalin dengan baik meskipun Pak Edi sudah memasuki masa purna tugas. Kami senantiasa terbuka. Kami juga mungkin masih punya banyak
hal-hal yang perlu kadang kami harus tanyakan ke Pak Edi, kami konsultasikan, kami mohon bimbingannya dan lain sebagainya. Insya Allah kita masih terbuka, karena bagaimanapun juga Pak Edi adalah orang kesehatan. Jadi meskipun purna tugas, Pak Edi adalah tetap orang kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan terhadap sosok Pak Edi Suprapto, buat kami beliau merupakan salah satu sosok pimpinan yang sungguh sangat bijaksana, dan banyak sekali hal-hal dan momen-momen yang bersama kami Pak Edi itu sungguh sangat berarti. Jadi pada saat awal setelah pindahan dari Kasih Promkes, kemudian Pak Edi bersama kami yakni di Yankesdas, jadi pelayanan kesehatan dasar. Di Yankesdas tersebut Pak Edi itu sungguh-sungguh merupakan seorang pimpinan yang luar biasa. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena pada saat itu Pak Edi bersama dengan kami membuat salah satu bentuk inovasi yang namanya Ambu Gelu. Nah, di saat Ambu Gelu tersebut, beliau itu tiap malam minggu bersama kami, berjuang bersama kami, merintis bersama kami, sehingga terciptalah Ambu Gelu, ambulan gerak langsung layanan umum, yang berdasarkan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif. Tidak hanya di Ambu Gelu, Pak Edi juga bersama kami pada saat di Yankesdas pernah ke berbagai macam wilayah-wilayah, baik itu wilayah yang sangat terpencil sekalipun beliau mau, dan beliau memberikan bimbingan kepada teman-teman kami, khususnya kepada teman-teman yang ada di wilayah, baik itu yang berada di wilayah terpencil maupun di wilayah sangat terpencil, sehingga banyak daripada teman-teman di wilayah ini betul-betul mengapresiasi dan menghargai sosok daripada Pak Edi Suprapto ini. Nah, setelah itu kemudian Pak Edi, alhamdulillah, kemudian beliau bisa menjadi kepala bidang P2, dan di saat itulah kami berpisah. Tetapi Allah ternyata mentakdirkan kembali bisa bergabung dengan kami, di mana beliau ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah kami juga di bagian perencanaan. Nah, di saat itulah momen yang dulu pernah di Yankesdas ternyata kembali lagi kepada kami di momen di mana kami harus bisa menyeimbangkan lagi dengan Pak Edi, di mana kami juga memperoleh arahan dan bimbingan serta juga berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup sebagai seorang pemimpin yang diberikan kepada kami, sehingga kami di bagian perencanaan merasa betul-betul kehilangan beliau, karena beliau adalah sosok ayah buat kami, sosok saudara buat kami, dan sosok sebagai seorang teman bagi kami. Karena selain sebagai seorang pimpinan, beliau sungguh-sungguh sangat bisa memahami kebutuhan terhadap anak buahnya, dan inilah yang menjadikan kami khususnya di bagian perencanaan sangat-sangat kehilangan beliau. Tapi meskipun demikian, kami dari bagian perencanaan dan anggaran khususnya sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Edi yang telah memberikan ilmunya kepada kami, yang telah membimbing kami, meskipun kami harus tetap bisa survive, dengan kata lain harus tetap bisa berjalan, sehingga kami harapkan juga nanti Pak Edi di masa purna tugasnya tetap menjadi sosok pemimpin yang bijaksana seperti saat ini, yang bisa memahami kebutuhan dari keluarganya. Dan kami harapkan juga Pak Edi nanti pada saat purna tetap bisa membuka tali silaturahmi kepada kami, sehingga ketika kami membutuhkan nantinya konsultasi, Pak Edi bisa dengan tangan terbuka. Itu saja dari kami, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekhilafan pada kami, baik itu perbuatan ataupun kata-kata yang tidak sengaja yang pada saat kami mulai dari Yankesdas maupun saat kami mulai di sekretariat. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Pak Edi itu adalah sosok yang tegas ya. Beliau tidak suka bertele-tele dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sangat cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, beliaunya juga cukup ramah.
Jadi dia tegas, beliaunya tegas dalam tugas, namun di luar tugas beliaunya cukup ramah. Jadi beliaunya teman ngopi ya. Jadi tiap pagi teman ngopi di Busweri. Kesan saya terhadap Pak Erdi itu ketika masuk di sekretariat, beliau langsung perintahkan ke teman-teman, ayo masak. Jadi kita makan bersama. Jadi itu kesan pertama ya. Jadi beliaunya tidak segan-segan mengeluarkan koceknya sendiri, kita makan bersama-sama. Jadi itu seringkali beliau untuk menjaga keakraban di sekretariat dengan makan-makan bersama. Dan teman-teman sekretariat itu sangat suka ya, sangat suka itu. Nanti mudah-mudahan penggantinya yang baru kayak Pak Edi ya, selain tegas juga suka makan-makan. Itu yang kami suka. Jadi selamat menjalankan purna tugas Pak Edi. Semoga Pak Edi selalu sehat, dikasih panjang umur, sehat bersama keluarga, dan sukses selalu bersama keluarga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keuangan, perwakilan dari keuangan. Untuk Pak Edi, menurut saya beliau bukan hanya sekedar kepala ya, tapi sosok ayah buat kami yang selalu mengayomi, melindungi kami, ya menerima kami dengan bermacam-macam keluhan yang ada. Dan harapan-harapan saya untuk Pak Edi untuk mengucapkan selamat tinggal itu tidak mudah ya, karena saya merasa kehilangan sekali kalau pada saat ini sudah purna tugas. Melepas Pak Edi itu tidak semudah dengan mengucapkan selamat tinggal. Saya berharap Bapak selalu sehat, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, dan doa terbaik untuk Bapak selamat menempuh purna tugas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Edi Suprapto, karena Bapak Edi Suprapto adalah sebagai orang tua kami, sebagai pimpinan kami, dan juga sebagai saudara-saudara kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan arahan serta petunjuknya kepada kami. Meskipun Pak Edi di sekretariat hanya sebentar, tapi Pak Edi itu merupakan hal yang sangat berkesan bagi kami, dan sesuatu arahan dan petunjuk yang tidak akan pernah kami lupakan. Harapan kami, meskipun Pak Edi sudah tidak ada lagi di sini, kami masih mengharapkan ide-ide dari Pak Edi, dan jika kami nanti membutuhkan sesuatu, Pak Edi tetap dengan tangan terbuka membantu kami di sini. Kami juga berharap apabila Bapak Edi sudah tidak di sini dapat menjalin silaturahmi dengan kami. Silaturahmi tetap tidak terputus dan masih menganggap kami sebagai anak-anak dari Bapak Edi. Serta semoga kedepannya juga Bapak Edi dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan, juga bagi kami yang ada di sini. Kami dari keluarga program mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Pak Edi selalu memberikan yang bermanfaat, serta Pak Edi mendapatkan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan yang kali ini, terutama saya khususkan bagi Bapak kami ya, guru kami, Bapak Edi Suprapto, yang insya Allah mau menjalani masa purna tugasnya. Namun Bapak
selama saya jadi pegawai di Dinas Kesehatan ini, terlama saya memiliki satu pimpinan sekaligus bapak sekaligus guru dengan Pak Edi Suprapto ini. Karena sebelumnya saya ada di P2PL juga dengan Pak Kabid Pak Edi, dan sekarang di P2B juga tetap dengan Pak Edi, dan itu paling lama dan sangat sekali memberikan hal yang positif bagi program, bagi kekeluargaan kami di bidang, baik itu bidang P2PL dulu ya, dan juga P2B saat ini. Tidak ada hal yang bisa saya sampaikan pada Bapak sekaligus guru kami, karena atas bimbingan Bapak dan lain sebagainya, itu adalah hal yang sangat-sangat baik sekali. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Bapak, dan semoga kedepannya Bapak selalu diberikan hal yang terbaik, utamanya kesehatan bagi Bapak dan juga keluarga Bapak, dan mudah-mudahan jalinan kekeluargaan kita walaupun nanti sudah tidak bersama lagi dalam satu kantor, namun tali persaudaraan kita masih tetap terjalin dengan baik. Mudah-mudahan jenengan tetap sehat Bapak nggih, tetap semangat, dan jangan lupakan kami pasti masih berguru pada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, terima kasih Pak, sudah menjadi Bapak ya buat kami, terutama kami di seksi surveilan imunisasi. Kenangan kita luar biasa Pak. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh kita Allah catat sebagai amal yang baik. Terus terang saya Pak merasa bingung, sudah berusaha tidak memikirkan ya, kira-kira Agustus ini siapa yang membantu kami. Bapak bukan cuma kabid, tapi hadir buat kami sebagai teman staf, kasih sekaligus kabid kami. Sungguh luar biasa kesannya Pak. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Tidak betul rasanya jika kita tidak mendengarkan langsung pesan dan kesan dari beliau. Maka dari itu, marilah kita simak bersama pesan dan kesan dari yang terhormat Bapak Edi Suprapto SPMSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dwi selaku PLT Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, walaupun tidak semua puskesmas hadir, beserta seluruh staf yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, yang mana untuk saat ini kesehatan adalah sesuatu yang luar biasa mahalnya. Sehingga kita patut bersyukur, sekali lagi bersyukur, bahwa kita dan keluarga masih diberi kesehatan untuk menjalani sisa hidup kita di tengah pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat apa yang sudah disampaikan baik Pak Dwi, Bu Rina, Pak Saiful dan teman-teman yang lain, termasuk apa yang disampaikan di dalam video ini tadi adalah kok kelihatannya saya itu baik-baik saja seperti itu. Padahal saya tidak sesempurna itu. Ya, saya tidak sesempurna itu. Masih banyak sisi kejelekan saya, kelemahan saya yang tidak mungkin teman-teman mau menyampaikan, dan itu saya kira suatu hal yang wajar. Saya merasa bersyukur, ya, bersyukur dan merasa tersanjung Pak Dwi beserta seluruh panitia membuat acara senebingan ini. Itu. Ya, walaupun di tengah pandemi, walaupun secara pribadi saya tidak mengharapkan ini terselenggara acara yang seperti ini, ya, karena pandemi dan kesibukan teman-teman yang lain, baik itu kegiatan vaksinasi di wilayah maupun vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Makanya saya merasa tersanjung, saya merasa berbahagia bahwa teman-teman masih bisa meluangkan waktu untuk membuat acara seperti ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya juga merasa bersyukur sudah dikasih kesempatan untuk bergabung di Dinas Kesehatan. Sewaktu saya masih di rumah sakit, terus terang aja, saya kalau pulang ke Banyuwangi atau pergi ke Surabaya itu ke arah Kayu Emas, ke arah Sumber Malang, tahunya cuma lewat ini, dari Palang itu. Ya. Plakat, oh ini arah ke Sumber Malang, ini arah ke Kayu Emas dan sebagainya. Tapi semenjak saya masuk ke dinas, saya merasa bersyukur bahwa akhirnya saya tahu sesungguhnya Situbondo itu seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah segala permasalahan kaitannya di bidang kesehatan. Saya merasa bersyukur. Dan terus terang aja, awalnya memang saya kecewa dipindah ke, artinya udah enak-enak di rumah sakit, dalam arti enaknya itu sudah terlalu lama di sana, kok pindah ke dinas dan sebagainya, itu perasaan kecewa itu masih ada. Tapi saya tidak istilahnya itu terlalu larut dalam kekecewaan. Saya ambil sisi positifnya. Apalagi begitu pertama kali masuk di Dinas Kesehatan, saya berkumpul dengan seorang guru mentor yang
luar biasa. Di seksi Promkes waktu itu Mbak Minco, Mas Heriawan, Mbak Rima, Mbak Cucu adalah guru pembimbing mentor yang luar biasa pada saat itu. Termasuk saat saya pindah di Yankesdas. Saya jadi tahu ternyata puskesmas sampai ke pustu itu kondisinya seperti ini. Banyak yang perlu dibenahi dan sebagainya. Termasuk permasalahan-permasalahan teman-teman bagaimana seorang petugas kesehatan cuma sendirian harus menjalankan program kesehatan sampai di pustu. Sungguh-sungguh perjuangan yang luar biasa. Dan kembali lagi saya bertemu juga seorang guru mentor yang luar biasa. Waktu itu Mas Ading, Mbak Laili dan sebagainya sangat membantu saya untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana sih itu puskesmas. Makanya kenapa setiap kali saya ke puskesmas, datang ke puskesmas, wes ora woro-woro mutu teko, baik itu ketemu kapus tidak, bukan masalah buat saya itu. Paling tidak saya bisa mendengar kira-kira teman-teman itu ada keluhan apa, ada kendala apa yang bisa saya sampaikan di Dinas Kesehatan. Termasuk selanjutnya saya juga ini ke P2, itu pun juga berjumpa dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Saya banyak berguru di sana, ya. Jadi banyak belajar di sana. Saya tidak memposisikan posisi saya sebagai seorang pimpinan. Baik sama pada saat saya di Promkes, di Yankesdas maupun termasuk terakhir waktu saya menjabat sebagai seorang PLT sekretaris. Saya tidak menganggap saya sebagai seorang sekretaris. Jadi apa yang saya terapkan pada teman-teman semuanya adalah apa istilahnya itu menurut saya itu manajemen kekeluargaan. Jadi enak masalah dirembuk bareng-bareng, ada kerjaan dikerjakan bareng-bareng, gak kuat ya. Istilahnya Pak Tomo gak kuat ditinggal ngopi dulu gitu. Sambil mencari nanti caranya seperti apa. Lah, hal-hal seperti itu yang memang saya lakukan terkadang bagi sebagian orang mungkin jenenge pejabat atau kumpulannya tukang becak gak wajar itu. Itu bagian sebagian orang punya penilaian seperti itu. Tapi bagi saya pribadi bukan suatu masalah. Karena apa? Kadang dari teman-teman kita yang dari bawah kita banyak akan menjumpai ini. Mungkin ide yang cemerlang, mungkin permasalahan yang perlu kita selesaikan. Karena apa? Dinas Kesehatan adalah dinas yang besar. Bayangkan di sini aja ada 4 bidang, 1 sekretariat, belum lagi ada 20 puskesmas, berapa puskesmas membantu dan sebagainya yang semuanya perlu perhatian kita yang ada di dinas. Kita perlu mendengarkan keluhan mereka. Kita perlu menerima atau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman yang di bawah. Makanya ada beberapa teman kapus yang konsultasi, Pak, saya kondisi seperti ini, dan ya sudah ya jangan dilakoni. Artinya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk mengerjakan. Karena saya berpikir seperti ini, seandainya suatu saat kita dipaksakan bekerja untuk katakan tuntutan dari mana, gitu. Kita sakit. Saya mau duduk pimpinan terus terang Bapak Ibu. Saya mau duduk Pak Bupati, saya mau duduk Pak Dandim, Pak Kapolres, saya mau tetap keluarga. Makanya kenapa saya menekankan kalau teman-teman sakit, ada tugas yang harus diselesaikan, ya jangan dipaksakan. Fokus pada kesehatannya. Saya dulu masih aktif di rapat Satgas, teman-teman Satgas saya menjuluki, ini bapaknya COVID. Tapi alhamdulillah, saya baru kena COVID di awal bulan Juli. Jadi hati pensiun di COVID-kan dulu. Saya merasakan gitu loh. Ya, jadi kebetulan saya dan istri saya yang kena, sampai saya ini istri saya masih ini proses pemulihan sehingga memang kondisi belum fit bener gitu. Jadi terima kasih teman-teman doanya, doanya untuk bisa ini memberi mendoakan terkait kesehatan terhadap diri saya juga terhadap keluarga saya.
belum banyak yang bisa saya perbuat untuk dinas kesehatan. Saya menyadari itu. Belum banyak. Jadi istilahnya itu dinas sebesar ini dengan tugas yang sedemikian berat, saya belum bisa berbuat banyak. Saya mengaku itu. Itulah mungkin barangkali satu sisi kekurangan dari saya. Tapi saya yakin ke depannya, Pak Dwi, di dinas kesehatan sampai puskesmas banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Potensi dari teman-teman yang luar biasa ini, kalau itu dijadikan satu, potensinya itu dinas kesehatan ke depan saya yakin akan semakin tangguh, semakin jaya. Amin. Karena apa? Tantangan ke depan semakin berat untuk permasalahan kesehatan. Puskesmas dituntut seperti ini, tentunya tuntutan seperti itu harus dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan, uber-ambenya juga harus disiapkan. Dan itu tidak sekejap bisa diwujudkan. Katakan perlu peralatan yang lebih, katakan ambulannya perlu lebih, tidak serta-merta sekarang perlu ambulan, besok langsung ada, itu tidak ada. Perlu perencanaan yang lebih matang lagi terkait dengan itu. Tapi saya yakin, mudah-mudahan kalau ramalannya ini ya para ahli ini benar, nanti pandemi COVID ini akan segera ini mereda, harapan saya seperti ini. Kalau guyon saya dengan Budi Riris itu, nek bapaknya kena itu, saya kan sudah kena di tingkat pejabat Pak Sekda juga sudah kena. Mudah-mudahan pertanda bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga saya berharap, tidak berdoa nanti tiap harinya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ini mengikuti jejak saya, artinya mengabdi sampai purna, sampai purna itu harapan saya dan doa saya seperti itu. Satu kunci yang mungkin bisa saya tularkan pada panjenengan bahwa apapun itu pekerjaannya, apapun itu tugas yang jenengan diberikan baik dari pimpinan langsung maupun dari jalankan dengan ikhlas. Jangan berpikir nanti waduh aku ngerjain iki gak oleh apa-apa, jangan berpikir seperti itu. Saya dipindah ke dinas kesehatan tidak akan membayangkan nanti saya akan jadi kepala bidang. Sama sekali tidak terbayangkan oleh saya. Di akhir masa jabatan, saya dijadikan PLT sekretaris juga tidak terpikir di benak saya. Tapi begitu ditunjuk, ya mau tidak mau saya harus melaksanakan. Walaupun tidak secara maksimal, itu pun saya mengakui. Berat hanya nih. Mikir di sekretariatan, satu sisi mikir COVID, vaksinasi, yang dituntut percepatan, ternyata vaksinnya tidak ada. Yang saya jenenge telepon bolak-balik muni nelponnya Pak ya sudah ya ditunggu aja jawaban seperti itu sampai vaksin datang seperti itu. Dan saya yakin tidak cuma saya aja, Pak Dwi juga termasuk teman-teman di puskesmas bolak-balik diteleponi kapan vaksin itu. Nah, itu dinamika yang terjadi seperti ini. Tapi ya kita jalani aja lah. Jalani dengan ikhlas, anggap aja itu ibadah. Saya yakin ada rahasia Allah yang secara tidak kita sadari nanti akan daripada diri kita. Jadi saya enjoy aja. Kenapa sih saya tadi dikatakan disiplin sebelum jam 7 datang ya? Karena saya harus ngantar anak sekolah. Anak sekolah jangan serapan sampai sekolahan ya mau masak sama pulang dulu ya. Kok golek kesel ya lebih baik saya langsung ke kantor itu. Jadi 6:30 ada di sini. Dan itu sudah terbiasa seperti itu. Mulai anak saya pertama sampai sekarang tuh dari tukang ojek seperti itu. Berangkat jam 6 ya sampai kantor 6:30 sudah normal. Sudah saya jalani sekian lama itu. Terus saya punya rencana yang ini Bapak Ibu. Jadi setelah tanggal 13 itu saya pengennya itu mau ke masing-masing puskesmas itu. Tapi karena situasinya seperti ini, niat itu ya dengan berat hati saya batalkan. Pengennya saya berkunjung ke puskesmas ya paling tidak
Wis basa-basi pamit sama teman-teman yang ada di wilayah seperti itu. Maunya saya seperti itu. Rencana seperti itu. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Pandemi kok semakin seperti ini. Hal itu saya batalkan itu. Mudah-mudahan dengan apa ya, yang hari ini sudah dilaksanakan, termasuk teman-teman bisa mengikuti dari Zoom meeting ini lewat sarana ini. Selama kita berinteraksi, tentunya sebagai manusia biasa, saya juga mempunyai banyak salah dan kekilapan. Kadang orangnya diem, kadang tiba-tiba meledak. Itulah saya. Nah, tentunya pada saat meledak, teman-teman ada yang kaget, Bu. Kok seperti ini Pak Edi? Akhirnya ada barangkali ada merasa tersinggung dan sebagainya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, secara pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama kedinasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya memaafkan kesalahan saya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah jam 2, di musim pandemi ini kita juga tidak boleh berkumpul lama-lama di satu ruangan dengan waktu yang cukup lama. Sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya kegiatan yang tidak saya duga ini, yang membuat saya terus terang aja merasa tersanjung, merasa bahagia. Juga mari yang namanya silaturahmi tidak terputus begitu saya memasuki masa purna tugas. Sewaktu-waktu barangkali saya mudik ke Banyuwangi, mampir ke Wonorejo, ketemu Taretan Bibi, Jimuhid. Yes, muga-muga sih eling sih. Takut lupa apa jadi ada. Ya, nah, harapan saya seperti itu. Artinya, oke lah, kita dari sisi kedinasan sudah ada hubungan lagi, tapi dari sisi silaturahmi, kekeluargaan dan sebagainya, mudah-mudahan itu masih tetap terjalin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir di tempat ini. Juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Surahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'mal mutaqabbil wa masih tahu ya rabbana alhamd. Kama yang bagi dari daya jawab tilawati masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Rabbi firli wa walidayya kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbina illa anta khalaqtani wa ana wa ana Abu laka bi nikmati alayya. Akhiri qawla hayya subhanahu ila anta wa la hawla wa la quwwata illa billah ila alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah ya Rabbi, jadikanlah keturunan kami sebagai
iman dan rezeki yang halal beriman. Ya Allah, beri kekuatan dan keselamatan pada penduduk kami, ya Allah, agar dapat mendidik kami. Ya Allah, berilah keberkahan dan panjang umur dan sehat pada guru kami, pimpinan kami yang memasuki purna tugas Bapak Haji. Beri kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat pada ibu yang masih dalam umurnya, segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kekuatan kepada kami akan dapat melanjutkan apa yang menjadi tauladan dari Bapak Haji. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah segala pengabdian, ketulusan dan menjadi kebaikan dari Bapak Haji sebagai tambahan amal dari dia. Ya Allah, ya Rabbi, beri kekuatan kepada kami agar tetap dapat melayani kepada masyarakat. Ya Allah, angkatlah segala penyakit teman-teman kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, 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 Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka salamat wa'afiyatan jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan wa maghfiratan wa Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratin wa najatan minan nari wa afwan dan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang terakhir ialah pemberian taliasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami menutup acara pada siang hari ini. Ada pepatah, setiap ada pertemuan pasti ada juga perpisahan, tapi dengan perpisahan tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling melupakan. Selamat jalan Bapak Edi Suratno, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Saya mewakili dari teman-teman yang bertugas pada siang hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk pemberian taliasi yang pertama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang akan diberikan langsung oleh Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kepada Bapak Ibu dan Ibu Presiden. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tak